dua sanggahan untuk tim oposisi. Satu, mereka bilang bahwa banyak kerajaan tidak punya pengaruh otoritas, sehingga pemersatuan dengan cara ekspansionis bukan hal yang dibenarkan. Tapi satu ini salah. Mari kita balik. Satu, kita akan tetap bersatu. Kenapa? Zaman dulu kita akan tetap bersatu dalam melakukan ekspansionis. Kenapa? Zaman dulu semua kerajaan itu punya interest untuk misalkan ekspansionis, untuk meluaskan wilayahnya, untuk memperluas wilayah dengan tujuan biar terlihat sebagai kerajaan besar. Tapi Gajah Mada dengan tujuan sebagai kerajaan besar dan biar kelihatan keren dan sebagainya. Tapi Gajah Mada berbeda, tujuannya baik, tujuannya adalah persatuan untuk menyatukan keanekaragaman yang ada. Artinya apa? Artinya nggak apa-apa, ini baik. Kalau harus ada pertumpahan darah pun Gajah Mada akan cenderung untuk melakukan untuk tujuan yang baik, yaitu untuk persatuan Nusantara. Tapi pun dua, mereka bilang ekspansionis ini nggak bermoral. Satu, di sisi kami bermoral. Kenapa? Masyarakat dulu yang beraneka ragam dan terpecah belah, Gajah Mada mau menyatukan itu. Artinya ini bagus untuk masyarakat pada zaman itu. Artinya apa? Artinya politik ekspansionis yang dilakukan oleh Gajah itu nggak apa-apa untuk dilakukan di sisi kami. Tapi oke, mari kita out framing dari sisi lawan. Satu, status quo. Lihat kondisi dunia sekarang ini. Lihat bagaimana dunia dengan banyak organisasi internasional maju kerjasama bilateral antar negara pun ada. Artinya apa? Artinya dunia sekarang adalah dunia yang damai akibat persatuan dulu yang dilakukan oleh Gajah Mada. Artinya satu, dunia sekarang baik-baik aja. Tapi dua, dunia sekarang adalah dunia yang damai, pun misal ada perang bisa diselesaikan lewat perundingan, lewat diplomasi, hubungan diplomasi dan sebagainya, dengan hukum internasional dan sebagainya. Tapi dua, politik nasionalis itu apa? Ini adalah politik warisan Gajah Mada, mengajarkan untuk misal menyebarluaskan wilayah, tapi artinya nggak sesempit itu. Artinya apa? Tapi juga dengan misalkan bergabung dalam organisasi internasional, menjalin kerjasama dan sebagainya. Karena tujuan nasionalis ini adalah untuk persatuan. Artinya semua upaya, semua kegiatan, semua perlakuan yang tujuannya adalah untuk persatuan itu adalah dimensi dari politik ekspansionis. Tiga, debat ini debat apa? Debatnya adalah debat filosofis. Artinya bahwa pembuktiannya adalah kenapa ini nggak bisa untuk dijustifikasi di sisi kami, kenapa ini nggak bisa untuk dijustifikasi, dan kenapa ini nggak urgensi untuk misalkan menolak warisan politik ekspansionis dari Gajah Mada. Kan konteks lebih dahulu juri satu, negara masyarakat kita atau negara kita, debat ini jadi negara yang macam apa? Satu, saya rasa yang terjadi di negara berkembang yang misalkan negaranya geografinya berpulau-pulau, dan seperti Indonesia, dan Filipina dan sebagainya. Politik nasionalis ini jadi penting untuk persatuan keberagaman mereka, karakter untuk keberagaman mereka. Tapi oke, apa karakter negara berkembang? Satu, kondisinya baik. Dua, masyarakatnya komunal. Mereka terikat oleh keluarga, artinya mereka terikat oleh keluarga, suku, dan sebagainya. Artinya memang interest masyarakat komunal ini, masyarakat negara berkembang mau misalnya adanya persatuan. Sehingga apa? Sehingga warisan politik nasionalis ini baik di sisi kami karena untuk persatuan masyarakat negara berkembang. Tapi tiga, mereka mau menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga mereka akan memperluas powernya secara nggak langsung, yaitu dengan apa? Dengan kerjasama diplomatik dengan negara lain. Artinya itu juga salah satu warisan ekspansionis Gajah Mada. Artinya apa? Artinya warisan ini membawa pengaruh yang baik di sisi kami. Tapi pun terjadi di negara maju, mari kita lihat apa karakter negara maju. Satu, kondisinya buruk. Dua, lihat masyarakat yang individualis. Lihat masyarakat yang individualis akan cenderung misalkan sedikit untuk bersosialisasi. Artinya ketika mereka sedikit untuk bersosialisasi, artinya nggak ada persatuan di masyarakatnya, nggak ada misal kumpul per desa atau misalkan kumpul dengan tetangga-tetanggamu. Ini buruk. Kenapa? Mereka terlalu lama sendiri, bisa stres. Ketika mereka stres bisa melakukan hal-hal yang luar kendali, misalkan untuk mabuk, dan ketika mereka mabuk mereka akan misalkan lepas kendali dan sebagainya, dan bisa melukai orang lain, jadi itu buruk. Mereka mungkin untuk pelampiasan kesepiannya dan sebagainya. Artinya di level masyarakat, warisan ini pun jadi penting untuk misalkan persatuan, untuk misalkan menjaga keamanan di masyarakat tersebut, bahkan di negara maju. Tapi tiga, kita kondisi dunia yang apa? Kita hidup di kondisi dunia yang progresif, yang damai. Banyak terjadi misalkan hubungan kerjasama, lihat misalkan Paris Agreement, lihat misalkan ASEAN dan sebagainya, lihat G7. Karena apa? Karena warisan Gajah Mada. Kenapa? Karena persatuan itu karena apa? Persatuan itu ada karena warisan ekspansionis dari Gajah Mada buat mempersatukan banyak wilayah dan sebagainya. Artinya juga buat mempersatukan dan membuat perdamaian dunia. Tapi empat, selamat terlebih dahulu juri. Satu, kami mengancam segala peperangan, bentuk genosida, bentuk kekerasan dan sebagainya. Ekspansionis di sini, di sisi kami itu dengan cara yang baik, dengan cara yang diplomatik, bukan dengan cara yang melakukan kekerasan genosida terhadap negara lain. Karena tujuan ekspansionis ini adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Pada poin argumentasi saya, satu, dengan warisan ekspansionis Gajah Mada, artinya mewarisi semangat untuk bersatu. Artinya persatuan, artinya ketika mereka bersatu, artinya menjadi satu suara, menjadi satu misi.
artinya mau ada perdamaian. Artinya visi kami adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Satu, konteks lebih dulu juri. Satu, status quo. Lihat bagaimana politik Gajah Mada ini menimbulkan banyak masalah kerjasama bilateral, hubungan baik antar negara. Lihat Indonesia, lihat Cina, lihat Indonesia dengan Cina, lihat Rusia dengan Indonesia, atau lihat Amerika dengan Inggris dan sebagainya. Artinya nggak ada urgensi misalkan untuk kita menolak warisan Gajah Mada. Karena apa? Karena justru dengan warisan itu timbul kerjasama antar negara, itu mana baik di sisi kami. Tapi dua, kenapa menjaga perdamaian dunia yang jadi penting? Satu, kami rasa sudah jadi misalkan national interest semua negara untuk menjaga perdamaian yang sudah ada. Tapi dua, dengan perdamaian yang terjaga, hubungan antar negara itu makin erat dan ketika misalkan hubungan negara makin erat akan terjadi ikatan yang saling tolong menolong. Artinya ketika negara A misalkan yang kesusahan akan dibantu dengan negara lainnya. Misal ketika negara Amerika kekurangan beras, Indonesia akan misalkan memberikan bantuan beras karena ada hubungan kerjasama antara US dan Indo. Tapi tiga pun misal nggak ada hubungan kerjasama, US bisa beli impor dari Indonesia. Kegiatan impor ini adalah salah satu dari kegiatan produk politik warisan ekspansionis Gajah Mada. Karena tujuan dari impor adalah kerjasama. Tujuan kerjasama adalah untuk memperkuat ikatan, dan tujuan membuat ikatan adalah untuk persatuan. Artinya apa? Artinya baik di sisi kami. Tapi oke, apa sih yang terbaik di sisi kami? Satu, kami nggak akan menyelesaikan warisan politik ini dengan warisan itu tercipta hubungan, karena dengan warisan itu tercipta hubungan bilateral. Artinya tercipta kerjasama diplomatik, ada hubungan bilateral, karena kerjasama diplomatik hubungan bilateral adalah salah satu dari dimensi atau contoh kegiatan konkret yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Artinya ketika tercipta hubungan bilateral akan saling membantu. Ketika saling membantu akan terjadi misalkan ada perdamaian dunia yang terjaga. Tapi apa skenario politik kami? Satu, pun misal perdamaian dunia itu tergoncang, tapi bukan berarti ketika tergoncang itu akan langsung jadi perang. Cuma misalkan timbul sinisme antara negara A dan negara B, antara A dan B. Tapi di sini kami nggak apa-apa. Kenapa? Karena seenggaknya kita masih mewarisi semangat persatuan warisan Gajah Mada dengan praktik ekspansionis yang tetap ada, sehingga masalah sinisme antar negara itu masih bisa diselesaikan di sisi kami. Tapi oke, apa skenario terburuk di sisi kami? Jangan jadi proposisi.